Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anissa Pijar dari kelas 1A Non-Rek BJM dengan NPM 24100103339. Pada hari ini saya akan membuat tutorial tentang mentutorialkan bagaimana cara membuat daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis. Jadi pertama-tama kalian akan bikin temanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan langsung masuk aja di Word karena saya setelah membuat tema saya sendiri dengan judul dampak global. Jadi pertama-tama kalian blok dampak global tersebut, terus dimasukkan ke heading 1 bagian kanan atas. Setelah itu cara mengecek dampak global ini terdaftar atau tidak di heading 1, kalian cukup pencet Ctrl F terus masuk bagian headings. Kalau sudah ada di sini terdapat nama dampak global, kalimat dampak global, berarti headingnya telah masuk. Setelah itu pendahuluan kita masukkan ke heading 2. Untuk heading 1 tadi kita cuma memasukkan nama tema kita ya teman-teman. Setelah itu untuk pendahuluan dan selanjutnya kita masukkan di heading 2. Cukup mudah ya teman-teman. Kalian tinggal blok terus masukkan heading, terus tinggal masukkan saja ke heading. Blok masukkan, begitu saja teman-teman. Dampak budaya, dampak sosial, dampak lingkungan ketinggalan teman-teman. Untuk kesimpulan kita masukkan ke heading 1 ya teman-teman, biar sama seperti di nama tema tersebut. Setelah itu kita akan scroll ke bagian bawah, di bawah daftar pustaka. Terus setelah itu kita masuk bagian references, terus kita masuk ke table of contents di bagian pojok kiri atas. Setelah itu kita terserah saja mau pilih yang mana, tapi saya pengen pilih di automatic table 1. Jadi langsung terdaftar ya teman-teman. Cara mencek daftar isi otomatis kita cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal pencet kontrol terus yang mana mau kita pencet, tinggal kita klik 2 saja teman-teman. Nah, langsung ke bagian situ ya teman-teman, otomatis dia. Setelah itu kita masuk ke daftar tabel. Untuk daftar tabel cukup mudah ya teman-teman. Ini kita tulis dulu saja daftar tabel. Untuk daftar tabel
kita blok semua kalimat di dalam tabelnya dan kita pencet tanda tambah panah ini teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian insert caption, new label, masuk ke bagian new label, terus kita namakan tabel capsule, tabel 1 titik. Nah, kita oke saja teman-teman. Tabel kedua juga sama seperti tabel pertama, kita pencet plus panah, terus kita masuk ke bagian insert, new label, tabel 1 titik, kita enter, new label, tabel 1 titik. Oke. Ada kesalahan ini teman-teman. Tabel 1. Harusnya di sini 2 ya teman-teman, bukan 3. Kita ulang saja. Insert caption, label, tabel 1 titik. Ya, anggap aja 3 ini 2 ya teman-teman. Kita oke saja. Setelah itu ke daftar tabel, kita masuk ke bagian insert table of figures. Nah, kita oke saja langsung. Ada kesalahan ya teman-teman, bentar. 1 titik. Oh ini. Nah, kita hapus dulu ya teman-teman. Dan ini juga kita ulang. Sedikit kesalahan. Nah, dia akan berubah. Di tabel 1.2, tabel 1 titik. Nah, otomatis jadi 1.2 teman-teman. Kita oke saja. Ini kita hapus dulu. Nah, terus setelah itu kita masuk ke bagian daftar gambar. Ini juga cukup mudah ya teman-teman, sama seperti kita ngebikin table tadi. Nah, di sini kita hapus dulu ini. Pencet gambar. Nah, ini dulu. Nah, kita pencet gambar, terus kita masuk ke insert caption, new label seperti tadi. Kita namakan gambar 1 titik. Nah, oke saja teman-teman. Sama seperti table tadi ya teman-teman. Terus gambar kedua juga sama seperti itu. Label, gambar 1 titik. Nah, kita okekan saja. Setelah itu kita masuk ke bagian insert table of figures, terus kita pilih gambar 1. Nah, kita okekan saja. Nah,
Setelah itu di bagian daftar pustaka kita blok dari bawah sampai ke atas. Oh tidak, untuk daftar pustaka bisa kita masukkan saja ke heading teman-teman. Nah, daftar pustaka kita masukkan ke heading 1. Nah, simpulan dapat, daftar pustaka juga ada. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kita masukkan ke kita ubah ke heading 3 aja. Nah, daftar pustaka sama kesimpulannya kita ubah ke heading 3. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu teman-teman untuk membenarkan daftar isinya. Kita pilih reference, tabel. Nah, jadi contents-nya kita pilih daftar isi. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Untuk menceknya cukup mudah. Dari daftar isi kalian pencet kontrol, terus di klik 2 kali di bagian manapun kalian mau. Kita pilih di daftar global. Nah, otomatis dia akan nge-scroll langsung ke bagian tersebut. Setelah itu kita cek di daftar tabel kita, dan cukup mudah juga. Kita cuman pencet kontrol terus kita klik 2 kali. Nah, akan langsung ke tabel 1 ya teman-teman. Dan gambar juga seperti itu teman-teman. Kita kontrol, klik 2 kali. Nah, cukup mudah ya teman-teman tutorial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan cukup sekian sampai di sini tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf kalau adanya kekurangan dari tutorial saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.